Selamat datang di kanal YouTube Kontan TV. Kali ini kita akan membahas kebijakan Cina yang agresif mendorong swasembada pangan dengan membuat aturan baru. Cina resmi memberlakukan Undang-Undang Ketahanan Pangan untuk mencapai swasembada absolut yang berlaku mulai Sabtu, 1 Juni 2024. Blade baru ini mengatur bahan pokok guna memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan pangan oleh negara importir pertanian terbesar di dunia ini. Cina ingin mengurangi ketergantungannya pada pembelian bahan pangan dari luar negeri. Undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum bagi pedoman yang sudah ada oleh Partai Komunis untuk pemerintah daerah dan industri pertanian guna meningkatkan produksi pangan. Meskipun demikian, undang-undang tersebut tidak memberikan perincian tentang bagaimana undang-undang ini akan diterapkan. Undang-Undang Ketahanan Pangan Cina mencakup perlindungan lahan pertanian agar tidak dikonversi menjadi penggunaan lain, melindungi sumber daya plasma nutfah, dan mencegah pemborosan. Undang-undang tersebut disahkan hanya dalam waktu 6 bulan setelah pembahasan pertama, mencerminkan urgensi Cina untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menghambat produksi, seperti kurangnya lahan subur dan sumber daya air, kekurangan tenaga kerja, serta kurangnya teknologi pertanian. Undang-Undang Ketahanan Pangan Cina ini meminta pertanggungjawaban pemerintah pusat dan provinsi dalam memasukkan ketahanan pangan ke dalam rencana ekonomi dan pembangunan mereka. Aturan baru ini memastikan bahwa pasokan pangan tetap menjadi prioritas utama di negara yang memiliki sejarah kelaparan yang parah. Partai Komunis Cina akan memimpin penerapan strategi ketahanan pangan nasional yang mengutamakan Cina dengan melakukan impor secara moderat dan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan produksi yang diatur dalam undang-undang tersebut. Aturan ini menegaskan semua pihak harus mematuhi prinsip menyimpan biji-bijian di dalam tanah dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan produksi biji-bijian, guna memastikan swasembada dasar biji-bijian sereal dan swasembada mutlak biji-bijian pokok untuk keperluan pangan. Blade baru ini juga menetapkan pembentukan rencana darurat pangan nasional dan sistem pemantauan keamanan pangan. Cina juga telah memperluas definisi biji-bijian kasar dengan memasukkan millet dan oat, selain sorghum, barley, soba, kacang hijau, dan kentang. Aturan ini juga mengatur sanksi yang tegas. Entitas yang melanggar hukum dapat dikenakan denda berkisar antara 20.000 yuan hingga 2 juta yuan, sementara pelanggar individu dapat dikenakan denda antara 20.000 yuan hingga 200.000 yuan. Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa Cina akan memperkuat kerja sama ketahanan pangan internasional dan mengizinkan perdagangan biji-bijian internasional memainkan perannya, namun tidak memberikan perincian. Para analis mengatakan undang-undang tersebut dibuat secara samar-samar dan mungkin tidak berdampak signifikan terhadap cara Cina meningkatkan produksi pangan. Hal ini tidak mengubah kenyataan di lapangan bagi para pejabat lokal yang sudah berada di bawah tekanan signifikan untuk mewujudkan ketahanan pangan, kata Ivan Pei, analis pertanian di konsultan Trivium Cina yang berbasis di Beijing. Undang-Undang Ketahanan Pangan Cina mengabadikan praktik-praktik yang ada dalam undang-undang, namun tidak akan mengubah apapun. Ketahanan pangan sudah menjadi salah satu prioritas utama nasional, dan tidak dapat ditingkatkan lagi, tambahnya. Demikian kabar terkini upaya Cina untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi 1,43 miliar penduduknya secara mandiri. Terima kasih sudah menonton, tetap pantau kanal YouTube Kontan TV untuk mendapatkan update terkini kabar bisnis dan investasi.